Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah. Ya, hari ini kita mengadakan PA. Ya, walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan. Kita dapat bersama-sama memuji Tuhan walaupun jarak memisahkan kita. Tapi sepertinya sapaan kakak tadi belum dibalas deh sama adik-adik kakak. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik kakak. Iya, bagus. Nah, sebelum kita memulai PA kita hari ini, alangkah indahnya, yuk kita ambil dulu Alkitab. Kita ambil Alkitab. Kemudian, ayo kita duduk dengan rapi. Yo, duduk dengan rapi dan Alkitabnya kita letak di depan kita. Yuk. Oke. Siap memuji Tuhan? Iya, kita akan memulai PA kita hari ini, tapi sebelum itu kita satukan hati kita. Ayo kita berdoa. Kita tutup mata. Kita tundukkan kepala dan dilipat tangannya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, berkat anugerah kasih yang selalu Kau limpahkan kepada kami di sini Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau masih melimpahkan kami kesehatan, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama Engkau bersama-sama, walaupun kami tidak bersama di sini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai PA kami, kiranya Engkau memberkati mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama kami di sini. Kami mengucap syukur, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, tangannya. Tangannya di atas ya. Setinggi-tingginya langit
kan? Kita nyanyi apa Kak? Hati-hati gunakan tanganmu. Ya Pak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Ayo berlari. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Leher. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Tik tak. Hati-hati gunakan matamu. Tik tak. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tik tak. Terakhir mulut Bang. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kembali duduk. Duduk ya kan? Biar kita doa syafaat. Dan lipat tangannya. Tundukkan kepalanya. Iya, biar kita berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan kepada kami, terlebih kepada sekolah minggu kami yang mana mengadakan PA GKP Bangun Bandar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, agar kiranya damai yang selalu mengatasi akal dan pikiran mereka, begitu juga tamu orang tuanya. Dalam masa COVID pandemi ini, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, jauhkan penyakit berbahaya kepada anak-anak sekolah minggu kami, begitu juga guru sekolah minggu yang mengajari, agar senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan selalu mengampuni dosa pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kepada anak kami selalu berharap ya kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya sekolah minggu kami ini dapat mengenal dan memahami arti daripada firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, agar kiranya dapat bertumbuh berkembang kepercayaan iman mereka di dalam mengenal-Mu ya Bapa. Inilah doa kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi kembali ya. Yesus disalibkan ya Pak.
ya, biar kita mendengarkan sedikit firman Tuhan. Yuk, satu jari. Sebelum itu duduk semua. Yuk, duduk. Iya, oke Bang. Satu jari kanan, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Cis, cis. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan berkat anugerah yang selalu dan selalu Kau limpahkan kepada kami, terkhusus buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengar ini kelak menjadi pedoman bagi anak-anak kami, supaya mereka takut akan Engkau. Kami mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di Markus. Ya, buka Alkitabnya di Perjanjian Baru, ya, Markus. Ya, kita buka Markus. Markus 5, salah kakak. Markus 4, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya ke-41. Ayo, siapa yang sudah dapat? Markus 4 ayatnya 35 sampai 41. Sudah dapat? Anak-anak Tuhan sudah dapat? Iya, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Mulai ayatnya yang 35. 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardikkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Amin. Ya. Hari ini ya kita membahas tentang kepercayaan. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita membahas tentang percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dibahas tentang perahu. Nah, kakak ada perahu. Nih, ada perahu. Siapa yang kenal perahu atau siapa yang nggak kenal perahu? Kakak ada 2 perahu. Adik-adik bisa buatnya sendiri ya. Dari kertas-kertas yang tidak terpakai lagi ya kan? Ya, ini dia. Nah, perahu itu kira-kira di mana ada? Di danau. Di mana lagi? Di pantai ya kan? Pokoknya perahu ini ya adanya ada air-airnya ya kan? Iya. Kalau kita jalan-jalan ke pantai ya kan, pasti perahunya ada. Nah, di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41 di situ berbicara tentang perahu, ya kan? Dan menceritakan bahwasanya murid-murid Yesus takut, ya kan? Mereka menyeberangi suatu tempat. Ketika itu, di situ dikatakan Tuhan Yesus tidur. Nah, ya kan? Yesus Kristus tidur. Tiba-tiba angin kencang datang. Dan air itu pun masuk ke dalam perahu. Sehingga mereka itu takut. Ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus itu takut. Takut tenggelam, takut apa lagi? Mungkin takut mati. Ya kan? Pokoknya mereka di situ ada rasa takutnya. Nah, padahal ya kan, di perahu itu ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ya kan? Coba kita lihat. Yo, di ayatnya yang ke-38 ya. Maka muridnya membangunkan dia atau membangunkan Tuhan Yesus. Apa dikatakan di situ? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kata-katanya ini berarti dia tidak percaya. Berarti kata-katanya ini dia takut mati. Ya kan, takut tenggelam. Padahal Tuhan Yesus ada di situ, di perahu itu. Ya kan? Akhirnya apa? Tuhan Yesus bangun karena dipanggil muridnya. Dan Tuhan Yesus pun meredakan ombak, meredakan angin-angin ribut itu, ya. Kemudian apa kata Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-40? Lalu ia berkata kepada mereka, artinya Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya kan? Padahal Tuhan Yesus ada loh di situ pada saat kejadian angin ribut, airnya sudah masuk ke perahu, ya kan? Nah, sama kayak adik-adik kakak di rumah. Sering nyanyikan lagu rohani, ya kan? Terus sering mendengarkan firman Tuhan, tapi masih takut. Takut apa kak? Aku nggak takut. Ya, kalau malam-malam disuruh keluar, takut nggak? Takut kan? Atau udah malam nih, ya kan? Mau ke kamar mandi, mau pipis, ya kan? Takut, minta teman nih sama adiknya atau sama kakaknya atau sama mama atau papanya. Nggak boleh. Karena apa? Tuhan Yesus ada di dekat kita, di dalam hati kita. Jadi jangan mau sama seperti
murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Angin ribut, ya kan, ombak bergelombang-gelombang aja Tuhan Yesus hentikan, ya kan, didiamkannya. Jadi kenapa masih takut ke kamar mandi? Kenapa mesti takut kalau misalnya malam-malam disuruh keluar, ngunci gerbang mungkin, ya kan, atau ngunci pintu depan? Nah, hari ini di Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengajarkan bahwasanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di dekat kita, ada di hati kita. Jadi kalau takut gampang. Kalau takut ingat aja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, temani aku. Udah, pasti Tuhan Yesus temani. Ya, oke. Jadi adik-adik kakak, jangan takut lagi untuk ke kamar mandi malam-malam. Jangan takut lagi untuk mengunci pintu gerbang di luar ya malam-malam. Atau takut tidak juara kelas, ya kan? Atau tidak takut jatuh naik sepeda karena dia baru belajar. Gak usah takut ya. Segala sesuatunya bisa diselesaikan bersama-sama, terutama bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Engkau mengajarkan kami Tuhan, terkhusus buat anak-anak kami dimanapun mereka berada, supaya mereka mempercayai Engkau Tuhan, supaya mereka tidak takut ketika mereka merasa khawatir di dalam hati mereka. Berikanlah mereka Tuhan hati yang percaya kepadamu, supaya mereka Tuhan tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di sini kami berdoa Tuhan buat anak kami yang mereka masih menjalankan pendidikannya di rumah. Tuhan, kami mau Engkau turut campur tangan supaya masalah kami di Indonesia ini selesai, yaitu virus-virus yang melanda Indonesia kami ini, yaitu COVID-19. Bapak, biarlah penyakit ini Engkau buang Tuhan. Biarlah penyakit ini semakin lama semakin tidak ada Bapak. Karena kami melihat anak-anak kami Tuhan, terutama anak sekolah minggu, mereka tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai siswa, belajar di sekolah ataupun memuji dan memuliakan di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama setiap hari minggunya. Berikanlah kepada anak kami ini Tuhan kesehatan dan juga kepintaran, supaya apapun yang mereka pelajari di rumah Tuhan, mereka dapat terapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga ya Tuhan buat pemerintah kami juga mau berdoa buat pemerintah kami Bapa. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya kami bisa menaati setiap peraturan yang mereka berikan kepada kami, termasuk protokol kesehatan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan buat para medis, kami berdoa buat mereka Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hati bertanggung jawab Tuhan, dan terutama Engkau memberikan mereka kesehatan, supaya mereka tidak malas Tuhan, atau tetap bertanggung jawab untuk melayani setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit, baik itu terkena COVID ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami Tuhan, yang mungkin karena COVID ini mereka di PHK, mereka di-resign-kan Tuhan, mereka dipecat. Bapak, kami mau berdoa buat orang tua kami, supaya mereka tidak takut Tuhan. Biarlah Engkau ketuk pintu hati mereka, karena pengharapan hanya ada daripada-Mu saja. Bapak,
Inilah doa permohonan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali di hari Jumat depan.